Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini hari ini karena ingin cari muka ke Bapak. Tapi diam-diam, jangan ngomong ya. Asem ya. Guyon tadi guyon. Ya karena iya ya. Myanmar bisa deh streaming. Beliaunya ke Myanmar, nggak menyuruh saya ke sini, nggak menyuruh dia. Pertanyaan loh buat Cak Nun. Rumah dari anaknya Cak Nun dia. Diem ini jangan nyuruh apa orang. Kalau nggak datang nanti, kok kamu nggak datang? Lo nggak disuruh. Kamu harus punya kesadaran. Maka kalau datang dengan inisiatif sendiri, harapannya nanti ya dapat poin-poin sedikit lah, agak diakui jadi anak. Kalau salah ya kamu datang cari muka, cari poin, digituin ya berbahaya itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, harap-harap cemas. Semoga bisa berbagi aja. Oke, tadi datang ke sini sempat tanya temanya hari ini apa, dan temanya adalah menegakkan pagar miring. Pagar itu apa? Pertanyaan pertama saya terus, ini denotasi atau konotasi? Oh, ternyata itu adalah konsep konotasi. Pagar miring. Saya terus mikir tanda pagar miring. Iku lah hashtagnya Twitter tau ya. Tanda pagar miring itu hashtag itu. Menegakkan tanda pagar miring berarti menghapus Twitter kan maksudnya. Mungkin bukan itu maksudnya ya. Terus saya tanya lagi. Ini katanya itu loh tentang hukum yang miring-miring. Oh, yang dimaksud pagar itu hukum. Nah, terus saya cari pagar apa yang butuh pagar. Yang langsung keluar di otak saya, yang butuh pagar itu kandang kambing. Apa begini, kambing itu kalau misalnya ditaruh di halaman rumah, ono ra ya? Bukan di halaman rumah, pokoknya kalau taruh di sebuah tempat, kalau dia tidak dipagari, dia akan makan rumput tetangga. Jadi dia butuh pagar, karena kambing tidak bisa dikasih tahu secara konsep. Bing, ini tanah saya, tanah sebelah itu tanahnya Pak Lurah, jadi jangan ke sebelah sana, nggak bisa. Makanya dia butuh pagar, sehingga dia tidak bisa melewati. Nah, jadi tingkatnya manusia itu bisa dipagari dengan konsep, tingkatnya kambing itu dipagari dengan pagar. Nah, jadi kalau jalur busway harus butuh separator, itu berarti secara implisit Anda sudah dianggap kambing oleh pemerintah sebenarnya. Lu gimana pakai garis terus dilanggar terus iki ya kambing area-area iki wedhus iki terus kayak separator ae lah tetap dipencoloti ya asu area-area iki. Jadi kalau manusia itu mau dipagari dengan fisik seperti apa ya tetap aja dipencoloti, yang namanya manusia dia lebih pandai daripada kambing. Jadi pagar macam apa yang bisa memagari manusia? Saya mencari kasus. Kalau memang yang disebut pagar adalah hukum, saya mencari kasus hukum apa yang tidak pernah dilanggar oleh manusia sehingga dia adalah pagar yang efektif untuk manusia. Tak golek-goleki, yang ketemu adalah peribahasa. Aturan itu dibuat untuk dilanggar. Alah bajingan. Jadi aturan dibuat untuk dilanggar, itu konsepnya malah seperti itu. Jadi pagar makan tanaman gitu. Oh ya, ada istilah ya, peribahasa pagar makan tanaman. Saya belum pernah menemukan ada sebuah peraturan yang tercatat dalam sejarah yang tidak pernah dilanggar oleh manusia. Yang tidak pernah dilanggar manusia ini hukum Tuhan. Blet muyuh, blet ngising, ngantuk, gravitasi, jatuh, dan seterusnya itu susah ngelanggarnya itu. Keblet nguyuh tok tahan, langsung dihukum, jeblos kemenu. Jadi apa namanya, pagar di sini yang dimaksud apa? Yang pagar dimaksud di sini adalah ketika ya pagar dia yang dimaksud di sini adalah hukum, kita pastikan itu akan dilanggar. Ada saja pagar itu bisa dibuat untuk, mungkin konsep dasarnya begini, pagar hukum dibuat adalah agar manusia terlindung dari manusia yang lain. Oke. Tapi pertanyaan saya kemudian, itu ya konsep dasarnya itu ya. Misalnya premis saya ketika mencari adalah begini, pagar hukum dibuat agar manusia terlindungi dari kezaliman manusia yang lain. Kira-kira benar ora gue? Kira-kira. Menurutmu benar ora gue? Benar ya? Hukum dibuat agar manusia terlindung dari manusia yang lain.
pertanyaan saya, musuh terbesar manusia itu siapa? Manusia? Manusia yang lain? Wah, ini saya ceritakan pengalaman spiritual saya ngobrol sama iblis. Agar nyambung ini. Tenang nih, karena saya kagum luar biasa sama dia. Apa namanya? Kalau pagar sedemikian rupa dibuat dan manusia sedemikian pandai, saya tanya iblis, iblis, aku rading rawani ngording, Mbah Iblis. Ngeri rek, malaikat tingkat tinggi. Mbah Iblis. Jadi saya tanya nih, kira-kira apa toh kunci dasarmu sehingga sangat sukses melaksanakan misimu di dunia? Kamu kelihatan nganggur ya sekarang. Kamu pasti melakukan sesuatu sehingga manusia sudah bisa menjadi iblisnya sendiri itu. Itu kira-kira teknikmu gimana? SOP-nya itu apa? Ini strategi dasarnya itu apa? Kailah kuncinya melah, hakikatnya lah. Diguyu war iblis. Nyek. Kowe iki ngakune umat Kanjeng Nabi. Saya itu, kata iblis itu, Mbah Iblis, saya itu kalau ganggu manusia, saya nggak seperti yang kamu bayangkan, membisiki dia berbuat keburukan, membisiki dia agar A, agar B, nggak pernah. Karena saya adalah musuh lemah untuk manusia, musuh yang terkuat untuk manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi-Mu, katanya. Musuh terbesar dari manusia adalah dirinya sendiri, katanya begitu. Loh, terus maksudnya gimana? Kalau musuh manusia adalah dirinya sendiri. Loh, saya tidak perlu membisiki dia. Saya tinggal menciptakan musuh dalam manusia masing-masing. Jadi dia akan kalah oleh dirinya sendiri. Rada absurd ini. Ini rada absurd ini. Ini rada filosofis ini Mas Iblis ini. Mbah Iblis ini. Gimana kamu menciptakan musuh dalam diri manusia sendiri? Yo, pikiran dewe yo. Tapi tak kasih satu contoh. Contohnya gini saja, sederhana. Saya hanya memberi sebuah cita-cita pada dirimu. Saya hanya memberi sebuah cita-cita yang bisa dipandang oleh semua orang, dan akan terbangun musuh dalam orang tersebut yang ingin mencapai cita-cita yang saya ciptakan. Contoh, aku ngono. Contohnya wong sugih. Oke, wong sugih gimana? Ketika ada orang kaya yang semua orang melihat dan semua orang pengen, kemudian cita-citanya orang akan menjadi wong sugih, dan itu bisa mengalahkan apa saja dalam dirinya. Kok main aku pengen jadi wong sugih dengan segala cara. Aku mulai rada, oh ya. Paham gak maksudnya? Dia hanya memberikan sebuah cita-cita, kita sendiri yang tertarik kepada cita-cita tersebut, dan kita kehilangan kuda-kuda terhadap diri kita sendiri hanya karena cita-cita yang dia ciptakan. Titik, sitik, samprit, sacuil. Oke, terus pertanyaan saya berikutnya gini, bagaimana untuk melawan musuh yang terberat, yaitu diri sendiri itu? Pagar apa yang harus saya ciptakan kira-kira? Pagar yang mana yang harus saya tegakkan? Terus pagar mana yang harus saya ciptakan? Kira-kira seperti itu. Mbah Iblis ngomong gini, kamu jangan lupa loh kalimatnya, musuhmu adalah dirimu sendiri. Ketika semakin kamu pandai, musuhmu semakin pandai, karena itu adalah dirimu sendiri. Ketika kamu semakin kuat, musuhmu semakin kuat. Ketika kamu semakin bijaksana, musuhmu semakin bijaksana. Ketika kamu semakin waskito, musuhmu semakin waskito. Iki rada asu. Terus piye melawan musuh diri sendiri iki piye? Karena semua yang kita kerjakan untuk melawan dia juga punya resourcesnya. Pagarnya di mana? Apa yang harus ditegakkan? Karena konsep tadi itu, konsep pagar yang kita tegakkan itu, hukum itu adalah melindungi kita dari orang lain. Padahal musuh terberatnya adalah yang di dalam pagar, bukan yang di luar pagar. Nah, biar jawabannya itu. Aku yang ngeluh rumah samu, ono Cak Nun enak. Kita serahkan kepada Cak Nun jawabannya. Iki ra ono ya, jigur. Sekapnya enak-enak nonton U19, kene ngeluh mikir diri sendiri. Ojo di streaming. Nah, itu jadi terus saya begini berpikir, iki rada angel lagi.
rotok ngejazz, tapi ada Syekh jazz di sini. Jadi kalau saya melawan dia dengan kekerasan, dia akan punya kekerasan yang sama dengan saya. Dan ketika kekerasan melawan kekerasan yang sama kuatnya, yang terjadi adalah sama-sama kehancuran. Berarti aku menghancurkan sendiri kalau diriku sendiri kalau saya melawan diriku sendiri dengan kekerasan. Berarti ada jalan yang lain. Berarti jalannya biarlah aku menampung musuhku. Biarkan aku menjadi lautan yang bisa menampung semua sampah. Maka musuhku akan menjadi lautan juga saingannya. Atau sampah yang segede lautan. Itu pertanyaannya toh. Aduh, ini angel lagi. Jadi melawan diri sendiri, apakah harus menegakkan pagar? Karena kita akan menciptakan batas antara diri kita dan diri kita sendiri yang musuh kita. Padahal PR dalam hidup adalah menemukan diri kita sendiri, termasuk yang menjadi musuh kita. Saya ngeluh lagi. Ngeluh Bali wae. Ngeluh ngarep orang ngeluh dadi kucing. Menungso ya wajib ngeluh karena punya akal itu tadi. Nah, ini tadi pagarnya di mana? Yang saya temukan di sini adalah pagarnya adalah bagaimana kita bisa menampung diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menerima musuh kita sendiri, bagaimana kita bisa mengidentifikasi musuh kita sendiri adalah bagian dari kita. Ketika kita terpengaruh sebuah cita-cita menjadi kaya, oke, itu bagian dari diri kita. Kata kuncinya adalah itu bagian dari diri kita, tapi jangan biarkan itu menjadi diri kita. Nah, batasnya itu, pagarnya adalah kita selalu sadar itu diri kita atau hanya bagian dari diri kita. Ketika pagar di dalam diri sendiri sudah terjaga, sudah terbangun, menurut saya pagar yang di luar sudah tidak begitu dibutuhkan lagi. Karena kita sudah bukan ancaman untuk tetangga kita, kita bukan ancaman untuk orang lain. Kita adalah menjadi diri kita sendiri yang sama-sama membangun. Konsepnya sederhananya seperti itu. Mungkin saat dhisik ya, nanti kita teruskan dengan ngejazz. Dasarnya itu dulu. Pagar, tadi saya rangkum lagi. Pagar adalah membatasi kita dari ancaman orang lain. Jangan lupa, padahal musuh terberatnya adalah yang ada di dalam pagar. Yang perlu dibangun bukanlah pagar batasan, tapi pagar bagaimana memahami diri sendiri secara seutuhnya. Itu dulu. Terima kasih Mas Ahmad.